Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Muhammad Roshihan Hendrawan selaku dosen pembimbing mata kuliah Manajemen Rekod dan rekan-rekan yang saya cintai. Hadirnya saya di sini untuk mempresentasikan hasil kerja saya terkait dengan arsip dinamis. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Duratul Hikmah Maulidia. Saya memiliki nomor induk mahasiswa 21503011111101. Perlu diketahui bahwa PPT ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah manajemen rekod. Berikut adalah daftar isi yang meliputi yaitu pendahuluan, pembahasan, yang meliputi pengertian arsip, sifat arsip, fungsi arsip dinamis, karakteristik arsip dinamis, prinsip-prinsip arsip dinamis, dan pengolahan arsip dinamis. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Pendahuluan. Menurut Agus Sugiarto, arsip adalah kumpulan dokumen yang disimpan secara teratur berencana karena mempunyai suatu kegunaan agar setiap kali diperlukan dapat cepat ditemukan kembali. Menurut Ursanto, arsip mempunyai peran yang sangatlah penting di dalam organisasi, dikarenakan arsip sebagai pusat pengingat, sumber informasi, dan sebagai alat yang sangat diperlukan dalam sebuah organisasi. Karena arsip mempunyai peran yang sangat penting, maka arsip haruslah dikelola dan dipelihara dengan baik, agar informasi yang terkandung di dalamnya tidak hilang. Umumnya, proses pengelolaan arsip meliputi proses penciptaan, yaitu bagaimana arsip itu dihasilkan dari suatu kegiatan dan selanjutnya digunakan sebagai salah satu faktor penunjang dalam pengambilan keputusan. Tetapi pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya arsip yang sesungguhnya. Mereka masih banyak yang menganggap bahwa arsip adalah tumpukan kertas yang tidak mempunyai nilai guna, dan menganggapnya sebagai sampah. Karena anggapan seperti itulah, mereka membiarkan arsip berserakan begitu saja. Bahkan, arsip tertulis pun disimpan secara sembarangan, dan penyimpanan yang tidak terorganisir. Ada juga yang memakai arsip sebagai bungkus nasi ataupun bungkus gorengan di warung-warung. Kesadaran tentang arsip itu akan muncul ketika kita sedang membutuhkannya, tetapi sulit untuk menemukannya. Pembahasan. Materi pertama, yaitu pengertian arsip. Arsip adalah catatan yang diketik, dicetak, ataupun ditulis dalam bentuk huruf, angka, maupun gambar yang dijadikan sebagai bahan informasi dan komunikasi. Arsip bisa dicatat di berbagai media, baik hard copy seperti kertas dan mikrofilm, maupun soft copy seperti pada media komputer. Arsip dibedakan menjadi dua, yaitu arsip dinamis dan juga arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Arsip memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah autentik. Arsip yang informasinya harus berdasarkan fakta yang aktual dan faktual yang meliputi informasi waktu dan tempat arsip tersebut dibuat atau diterima, tujuan aktivitas, serta bukti kebijakan dan organisasi yang menyusun arsip. Yang kedua adalah legal, di mana arsip harus memiliki upaya dokumentasi yang mampu mendukung tugas dan juga kegiatan serta berfungsi sebagai bukti resmi atas pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Unik. Setiap arsip mempunyai kronologi dan tidak disusun secara serentak. Lalu sifat arsip yang terakhir yaitu terpercaya.
di mana setiap arsip harus dapat digunakan dan dipercaya sebagai bukti yang faktual dan sebagai bahan pendukung pelaksanaan kegiatan. Fungsi arsip dinamis dibagi menjadi tiga, yakni arsip aktif, arsip semi-aktif, dan arsip inaktif. Arsip aktif adalah arsip dinamis yang dipakai secara terus-menerus dalam penyelenggaraan administrasi. Arsip semi-aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya sudah mulai menurun. Arsip inaktif adalah arsip yang jarang sekali dipergunakan dalam proses pekerjaan sehari-hari. Karakteristik arsip dinamis. Yang pertama adalah arsipnya masih bersifat aktual, sehingga dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi sehari-hari. Lalu yang kedua adalah senantiasa berubah nilai menurut fungsi yang akan dipergunakan di lembaga yang menggunakan. Lalu yang ketiga adalah arsip dinamis itu bersifat tertutup. Hal ini disebabkan untuk menjaga autentik kerahasiaan nilai arsip dinamis, karena arsip dinamis itu dipergunakan dalam administrasi suatu lembaga. Prinsip-prinsip arsip dibagi menjadi dua, yakni prinsip dasar arsip dan juga prinsip arsip dinamis. Prinsip dasar arsip dibagi menjadi dua, yakni prinsip provenance yang berasal dari Perancis, yaitu respect pour les fonds. Penggunaan istilah dalam bahasa Indonesia adalah prinsip asal-usul, artinya sumber pencipta arsip. Yang kedua adalah prinsip original order atau prinsip aturan asli. Prinsip arsip dinamis juga dibagi menjadi dua, yakni record atau arsip dinamis yang ada. Terus yang kedua adalah record atau arsip dinamis yang seharusnya ada. Record atau arsip dinamis yang ada, yakni arsip dinamis yang sudah ada dan harus dikelola dengan baik. Record atau arsip dinamis yang seharusnya ada, yakni record atau arsip dinamis yang memang belum ada atau sudah ada namun hilang. Lalu ada pengelolaan arsip dinamis. Yang pertama adalah penciptaan, yakni menciptakan suatu arsip dengan media apapun sesuai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah penggunaan. Tahap penggunaan aktif dengan jangkauan waktu beberapa hari dan mungkin sampai tahunan. Yang ketiga adalah pemeliharaan. Suatu kegiatan untuk menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip. Lalu yang keempat adalah penyimpanan, untuk mempermudah mencari informasi secara cepat dan tepat. Lalu yang ketiga adalah penyusutan atau retensi. Penyusutan atau retensi di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pemusnahan, pemindahan, dan penyerahan arsip statis dan jadwal retensi arsip atau JRA. Terakhir adalah kesimpulan. Arsip adalah catatan yang diketik, dicetak, atau ditulis dalam bentuk huruf, angka, maupun gambar, yang dijadikan sebagai bahan informasi dan komunikasi. Arsip mempunyai peran yang sangat penting, maka arsip haruslah dikelola dan dipelihara dengan baik agar informasi yang terkandung dalamnya tidak hilang. Tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya arsip yang sesungguhnya. Maka mereka masih banyak yang menganggap bahwa arsip adalah tumpukan kertas yang tidak mempunyai nilai guna dan menganggapnya sebagai sampah. Karena anggapan seperti itulah, mereka membiarkan arsip berserakan begitu saja. Bahkan arsip tertulis pun disimpan secara sembarangan, penyimpanan yang tidak terorganisir, dan ada juga yang memakai arsip sebagai bungkus nasi ataupun bungkus gorengan di warung-warung. Kesadaran tentang arsip itu akan muncul ketika kita sedang membutuhkannya, tetapi sulit untuk menemukannya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengadakan sosialisasi perihal pentingnya sebuah arsip dan bagaimana cara mengolah arsip dengan baik dan benar. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.